Suara seperti guntur yang dalam tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang membuat seseorang tercengang melintas di langit. Dalam sekejap, ia muncul di cakrawala. Ledakan yang bergemuruh menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan mengangkat kepala karena terkejut. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dari belakang. Cahaya hitam melintas. Aura jahat yang mengerikan menyebabkan banyak ahli menjadi ketakutan. Bahkan beberapa sekte pun tidak berani memperhatikannya. Hanya lambaian tangan secara acak oleh ahli semacam itu kemungkinan besar akan melenyapkan seluruh faksi. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli tersebut bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh dari belakang. Sosok itu tentu saja adalah Xiao Yan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Sha. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang tersebut akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu. Orang itu mengejar Yao Tian, yang berada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak dengan keras. Xiao Yan sedikit mengangguk dan mengerutkan kening. Energi dari pil misterius tingkat 9 hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat ini, bagian dalam tubuhnya telah dirusak oleh energi liar dan kekerasan hingga sangat menyedihkan. Meskipun Yi kecil telah melakukan yang terbaik untuk memurnikan energinya, itu masih sedikit tidak signifikan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak karena energinya. Meskipun demikian, hal ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hun Sha jika energi dari pil misterius tingkat 9 melukai tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya cukup buruk. Jika aku takut Hun Sha akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Salah satu dari Anda harus bisa mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Kemungkinan besar dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari pil misterius tingkat 9, kecepatannya akan lebih lambat dari Hun Sha jika dia membawa dua orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir bersamaan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa paling berbahaya jika mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin menyerahkan posisi teraman kepada pihak lain. Adegan yang sangat menyentuh. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tercengang saat mendengar ini. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangannya ke dada Yao Tian. Sebuah kekuatan lembut mendorong yang terakhir menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang melintasi langit. Sebuah suara dikirim ke telinga yang terakhir, cepat pergi. Yao Tian memantapkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat duo Xiao Yan yang terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar tegas, Xiao Yan memeluk pinggang halus Yao Ling. Api merah muda menyelimuti mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggang halusnya dipeluk erat oleh Xiao Yan. Embun beku di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan menatap wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang kakaknya Yao Tian. Namun, hal itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, dia jarang merasa kagum pada lawan jenis selama bertahun-tahun. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian. Waktu kontak kedua belah pihak cukup singkat. Xiao Yan serius dan santai saat itu. Seorang cantik mencintai seorang pahlawan. Terlepas dari betapa dinginnya kecantikan itu, mustahil baginya untuk menjadi pengecualian terhadap aturan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini, sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi besar dan kuat yang tidak terkendali di tubuhnya. Di saat yang sama, dia harus menjaga kecepatannya. Berbagai hal ini merupakan ujian yang cukup besar baginya.
Pisahkannya. Dari jauh di belakang Xiao Yan, Hun Sa, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat menyapukan pandangannya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiao Yan. Anggota klan Yao yang melarikan diri, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, itu berbeda jika menyangkut Xiao Yan. Yang terakhir memegang Toushi Dewa Kuno Giok di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Satu kelompok melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua pihak pada dasarnya telah melintasi separuh dataran tengah. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli sepanjang perjalanan, tidak ada yang berani campur tangan dalam menghadapi aura mengejutkan Hun Sa. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang melintasi langit. Seiring berjalannya waktu, kondisi Xiao Yan jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak ada habisnya berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Yi kecil melakukan yang terbaik untuk memurnikan energinya, akan ada banyak sekali kristal energi yang terus bermunculan. Kristal energi perlahan membengkak dan rasa sakit samar terasa di meridian Xiao Yan yang luar biasa kuatnya. Energi dari pil misterius tingkat 9 sebenarnya sangat menakutkan. Tuan Xiao Yan. Yao Ling melihat ekspresi sedih Xiao Yan. Meskipun kekuatan doukinya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah habis karena terus melemah. Jika nanti ada yang tidak beres, aku akan mengirimmu pergi. Xiao Yan dengan paksa menguatkan perhatiannya. Saat ini, tubuhnya tidak hanya dipenuhi luka luar tetapi bagian dalam tubuhnya juga berantakan total. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan hingga sekarang. Yao Ling dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, konstitusi saya sedikit unik. Oleh karena itu, darahku memiliki efek memberi nutrisi pada kekuatan spiritual. Tuan Xiao Yan. Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar ini. Matanya menatap wajah Yao Ling yang cantik dan menarik. Yang terakhir memandangnya dengan serius. Penampilan itu sepertinya tidak berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh, tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki kekuatan spiritual keadaan di. Kemungkinan besar karena konstitusi ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu sambil menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menembus pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah cerah tersedot ke dalam mulut Xiao Yan. Xiao Yan bergidik keras setelah darah, yang mengandung sedikit rasa manis yang tidak biasa memasuki mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya. Itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan spiritualnya yang awalnya habis sebenarnya dibungkus oleh cahaya darah yang redup. Perasaan yang lebih penuh dibandingkan saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah yang misterius. Kemerahan tipis dengan cepat muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya bersinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritualku mungkin akan meningkat lebih jauh jika aku berhasil mengeringkan darahnya. Sebuah pemikiran dari sumber yang tidak diketahui melintas di hati Xiao Yan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiao Yan di saat berikutnya. Dia menatap Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memasang ekspresi pucat, dan tanpa sadar menampar dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya karena pemikiran seperti binatang itu. Dia perlahan mengendurkan mulutnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada meminta maaf, terima kasih banyak. Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik melihat ke belakang saat dia mengatupkan kedua alisnya dan berkata, orang itu menjadi lebih cepat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara hembusan angin jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas sekali. Hun Sa mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang erat-erat. Tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu.
Kita akan aman begitu kita tiba. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Matanya menjadi tajam. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi kilat yang dengan cepat meluncur ke cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mencari perlindungan di klanku. Wajah Hun Sa tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak menyangka kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat setelah melambat beberapa saat. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Douki hitam meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Itu menempel pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Seseorang dapat mendengar suara Suoos yang menghilang sepenuhnya. Sihir. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat sosok Hun Sa menghilang. Dia meraih Yaoling dalam pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Ci! Tubuh Xiao Yan baru saja turun ketika pancaran darah keluar dari ruang di atas kepalanya. Ia melewati kepalanya saat ia terbang melewatinya. Xiao Yan, kemana kamu akan melarikan diri? Ruang berfluktuasi dan Hun Sa yang tampak padat muncul darinya. Matanya galak saat dia menatap Xiao Yan. Bilah darah di tangannya diayunkan dan pancaran darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, membelah udara. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas duo Xiao Yan. Cahaya darah dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Wajahnya sangat suram. Bahunya bergetar dan Yi kecil muncul dalam sekejap. Seekor naga petir emas dengan cepat bergoyang di lengan Yi kecil. Namun, Xiao Yan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sosok tua tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Teriakan terdengar dari sosok itu. Mencoba membunuh di wilayah klan Guku. Hun Sa, kamu benar-benar terlalu sombong. Sosok yang muncul di depan Xiao Yan mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Rambutnya benar-benar putih. Senyuman tersungging di wajahnya yang tampak cantik, memberinya perasaan seperti abadi. Hun Sa, kamu harus menahan diri sekarang karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum menatap Hun Sa, yang aura pembunuh memenuhi udara, dan tertawa. Dari caranya berbicara, sepertinya dia sudah merasakan Xiao yang dikejar oleh Hun Sa sejak lama. Gu Dao, 3 makhluk abadi dari klan Gu, ekspresi Hun Sa muram saat dia melihat ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Tidak disangka dia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu dia tiba. Targetku adalah dia. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Orang tua berjubah hijau, yang dipanggil Gu Dao, tersenyum menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao Yan dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya padamu. Hun Sa, kamu harus cepat pergi. Bertarung di tempat ini tidak menguntungkanmu. Xiao Yan terkejut setelah melihat Gu Dao mengenalinya saat melihatnya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, kamu telah mengambil kesempatan untuk mengambil kembali keperawanan Sun Er di alam api iblis. Jangan bilang padaku bahwa kamu berniat menyangkalnya. Gu Dao menoleh dan berbicara dengan lemah, tampak seolah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang jarang terjadi. Namun, dia segera pulih dan berbicara dengan suara yang dalam, Tetua, alasan saya datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klan Anda bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan Si juga adalah mereka. Senyuman di wajah Gu Dao perlahan berkurang. Matanya beralih ke Hun Sa dan dia dengan lembut berkata, kamu memang orang di baliknya. Kabar ini cukup mengejutkannya. Namun, dia tidak merasa tidak percaya. Lagi pula, mereka sudah menebak-nebak setelah kejadian itu terjadi. Namun, mereka tidak memiliki bukti dan tidak mampu membuktikan dugaannya. Hal yang membuatnya marah adalah orang-orang ini benar-benar menyerang lagi. Kamu benar-benar omong kosong. Tenang, klan Gu Anda cepat atau lambat akan menemui nasib yang sama seperti mereka. Hun Sa tertawa dingin tapi tidak menyangkal klaim tersebut. Saya khawatir Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar. Gu Dao sedikit mengernyit. Ada nada dingin dalam suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata. Hun Sa tertawa keras.
Sayap kelelawar di belakangnya mengepak. Ruangnya berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao. Bilah pedang itu diayunkan dengan suara, swos-swos. Cahaya pedang berwarna darah yang tajam menyelimuti Gu Dao. Hunsa. Kami tidak saling bertukar pukulan selama ratusan tahun tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak kemajuan. Jika bukan karena 4 orang suci iblis dari klan Hun mengandalkan jumlahmu, 3 orang abadi klan Guku tidak akan takut padamu sedikit pun. Gu Dao hanya tertawa kecil menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Hunsa. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau setinggi 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu menari dan energi seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsa. Dentang-dentang. Batang dan bilahnya berbenturan. Badai yang sangat tajam melanda dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah terguncang hingga berguncang hebat. Angin liar menyapu dataran. Pasir beterbangan dan batu bergerak. Xiao Yan memegang Yao Ling dan dengan cepat menariknya kembali. Dia mendarat di gunung sebelum dengan cepat duduk. Energi dari pil obat tingkat 9 telah memenuhi tubuhnya sampai penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, cepat atau lambat tubuhnya akan meledak. Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan secara acak, Xiao Yan tertawa getir. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan karena pil obat. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia sakit kepala karena terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia duduk. Yi kecil segera keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Api teratai iblis akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Itu melonjak ke tubuh Xiao Yan dari segala arah dan dengan cepat memurnikan energi yang tampak nyata di dalam tubuhnya, yang telah berubah menjadi kristal. Tanpa diserang musuh, Xiao Yan akhirnya mampu memfokuskan pikirannya sepenuhnya untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan kristal energi di dalam tubuhnya. Efek dari kekuatan sekuat tenaga ini jelas membawa efek yang cukup besar. Kekuatan menakutkan dari api teratai pemurnian iblis sekali lagi dilepaskan. Kristal, yang memenuhi pembuluh darahnya, dengan cepat berubah menjadi gelombang deras seperti energi murni di bawah penyempurnaan yang berkelanjutan ini. Ia bersiul dan berlari kencang di dalam tubuh Xiao Yan. Meridiannya, yang telah tersumbat sepenuhnya, sekali lagi menjadi longgar. Desir-desir. Energi besar dan kuat yang tak ada habisnya perlahan-lahan beredar di dalam meridian Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi douki yang kuat, yang menyatu dengan anggota tubuh Xiao Yan. Segera, perasaan terisi penuh sekali lagi muncul dalam hatinya. Selain itu, douki di dalam tubuhnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiao Yan memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk menyempurnakan energi pil obat yang mengejutkan di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gu Dao dan Hunsa adalah ahli terbaik dari klan masing-masing. Apalagi mereka berada di kelas Dou Sheng bintang 7. Kekuatan destruktif ketika mereka bertarung secara alami sangat mengguncang. Namun, sangat sulit untuk menentukan pemenang. Sial, kenapa aku akhirnya bertemu dengan hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Pertarungan skala besar apapun pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika 3 dewa dari 2 klan Gu lainnya datang, dia kemungkinan besar akan mengalami kesulitan bahkan untuk mundur dalam keadaan utuh. Cahaya darah berukuran puluhan ribu kaki muncul dari pedang hantu besar. Namun, ia roboh setelah disentuh dengan lembut oleh tongkat hijau Gu King. Alis Hunsa terkatup rapat. Saya harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya ganas melintas di mata Hunsa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bilah darah di tangannya lolos dan cahaya darah meletus. Segera, bilahnya membengkak hingga 10.000 kaki. Bilah darah raksasa itu tergantung di langit dengan aura jahat yang tampak berkumpul di sekelilingnya. Cahaya darah melonjak di atas pedang itu dan jiwanya berkibar di bawah pedang ini. Dewa darah merobek langit. Aura jahat berkumpul di atas bilah darah. Mata Hunsa menjadi dingin. Bilah darah itu meluncur ke bawah dan ledakan sonik yang memekakkan telinga bergemuruh di langit.
Ruang dalam jarak 100.000 kaki runtuh saat pedang darah itu lewat. Selokan sedalam 100.000 kaki juga muncul di dataran puluhan ribu kilometer di bawahnya. Selokan itu tidak lebar tetapi dalam hingga tampak tak berdasar. Ekspresi Gudao menjadi serius saat bilah darah itu meluncur ke bawah. Batang hijau di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pedang darah. Bang! Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit. Dataran yang luasnya puluhan ribu kilometer telah tenggelam hingga puluhan kaki. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara Dou Sheng bintang 7 sebenarnya sangat menakutkan. Astaga! Bilah darah itu terbang keluar dan ukurannya menyusut dengan cepat. Akhirnya, ia dengan cepat melesat ke arah di mana tubuh Hunsa berada. Namun, bilah darah itu hendak menyentuh sosok itu ketika sosok itu tiba-tiba menghilang. Mata Gudao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hunsa muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan tempat Xiaoyan berada. Serangan yang mengguncang bumi sebelumnya hanyalah pengalih perhatian yang digunakan Hunsa. Tujuannya tetap untuk menangkap Xiaoyan. Berat, aku sudah bilang kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hunsa muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api itu runtuh. Namun, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka tepat saat tangan Xiaoyan hendak mendarat di atas kepalanya. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. Awan gelap segera bergolak dan terdengar guntur samar bergema di langit. Dou Sheng bintang 6? Anda benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Ekspresi Hunsa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiaoyan yang lebih kuat. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak hanya tidak melambat tetapi menjadi lebih cepat. Rasakan ini. Xiaoyan tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal yang dilakukan Hunsa ini. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang menyambar di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah. Hunsa melirik simbol naga emas di lengan Xiaoyan. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsa merasakan sedikit kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun, saat ini belum saatnya dia menghentikan serangannya. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Pergi! Telapak tangan seperti dewa kematian dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi kilat emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Ci! Petir emas bertabrakan dengan telapak tangan Hunsa dalam sekejap. Segera, angin kencang di telapak tangan orang tersebut runtuh. Petir itu dengan mudah menembus telapak tangannya. Bang! Sebuah kekuatan besar yang tidak dapat dilawan datang menyerang Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur. Aliran darah terus-menerus keluar darinya. Ini. Gudao, yang dengan cepat bergegas mendekat, terkejut saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat dia melihat kilat emas yang memancar dari jari Xiaoyan dan mengenai sasarannya. Dia bisa merasakan energi yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Bajingan, benda apa itu? Tubuh Hunsa menjadi stabil di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang hitam berdarah di tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu ditujukan langsung ke kepalanya, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Astaga! Suara kencang angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat tepat saat ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas sekali, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas mendekat. Xiaoyan, ingat ini. Aku pasti akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat. Hunsa mengatupkan giginya dengan sangat enggan. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Segera, dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Xiaoyan sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memandang Hunsa, yang menghilang di kejauhan. Baru kemudian dia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, lengannya tidak lagi merasakan kekuatan 9 petir emas misterius.
Bahkan dirinya saat ini hanya mampu mengendalikannya. Ekspresi kaget muncul di mata cantik Yao Ling saat dia berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan melihat Hun Sa berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar mampu menakuti ahli seperti itu. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Yao Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa mengerikannya pil misterius tingkat 9. Oleh karena itu, agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar mampu memperbaikinya dalam waktu 10 menit yang singkat ini. Bagaimana bisa semudah itu? Saya hanya menyempurnakan sebagian saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kegembiraan liar muncul di matanya. Tak disangka, pil misterius tingkat 9 ternyata begitu menakutkan. Dia baru saja menyempurnakan sebagian darinya tetapi itu sudah memungkinkannya untuk maju dari kelas Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut ke kelas Dou Sheng bintang 6. Tidak heran bahkan Hun Sa sangat mendambakan pil ajaib tersebut. Jika aku benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9, aku mungkin bisa terus mencapai Dou Sheng bintang 6 tingkat menengah, Xiao Yan membuat perkiraan singkat. Kegembiraan di matanya tanpa sadar menjadi lebih pekat. Dia harus sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat di dalam tubuhnya setelah masalah ini selesai. Haha, sepertinya kali ini aku melakukan intervensi tanpa alasan. Gu Dao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas, yang dengan cepat tersebar dari tangannya. Dia tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Penatua Gu Dao benar-benar tahu cara bercanda. Jika bukan karena intervensi cepat Anda, tubuh saya mungkin sudah meledak karena terlalu banyak kekuatan obatnya. Xiao Yan buru-buru berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Oh, pil obat macam apa itu? Bahkan kamu tidak bisa menanggungnya. Ekspresi Gu Dao sedikit berubah setelah mendengar ini. Pil misterius tingkat 9. Untuk melarikan diri dari Hun Sa, aku tidak punya pilihan selain menelannya. Xiao Yan tertawa. Pil misterius tingkat 9. Mulut Gu Dao bergerak sedikit. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar diberkati sampai-sampai dia merasa iri. Bahkan Gu Dao belum pernah menikmati pil obat tingkat ini. Penatua Gu Dao. Suara angin kencang di kejauhan mendekat dengan cepat sementara Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Lusinan sosok dengan cepat bergegas mendekat. Mata mereka sangat terkejut saat mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung tempat trio Xiao Yan berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao Yan secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Ling Kuan, yang dia benci saat itu. Saat Xiao Yan menemukan Ling Kuan, mata Ling Kuan juga meliriknya. Segera, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia pernah berada di alam Gu, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berhubungan dengan Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Masing-masing dari mereka bisa membiarkan dia mengagumi Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, keberadaan seperti raksasa saat ini di benua Douki bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia memang berubah terlalu cepat. Penatua Gu Dao, kami bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah saya tahu, Ling Kuan tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Dia memandang Gu Dao dengan hormat dan bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Sa. Gu Dao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Ling Kuan dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. 4 orang suci iblis dari klan Hun adalah pakar terbaik dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 makhluk abadi klan Gu di klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat saja dirimu sendiri. Xiao Yan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, ia mampu bertahan dengan mudah saat dikejar oleh Hun Sa. Sebelumnya, dia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hun Sa.
Jika generasi muda klan Gu bisa menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kita pasti akan makmur di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menindas kita? Gu Dao mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang dalam setelah melihat perubahan ekspresi mereka. Dipahami. Penatua benar. Bahkan Ling Quan tidak berani membantah setelah ditegur oleh Gu Dao. Dia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam menatap Xiao Yan. Namun, dia hanya bisa tertawa getir dan menggelengkan kepala di dalam hatinya. Seseorang seperti Hun Sa pada dasarnya seperti legenda di hati mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya berhasil melepaskan diri dari tangannya tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya mundur. Terlepas dari betapa bangganya dia di dalam hatinya, Ling Quan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiao Yan ini. Penatua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memujiku. Jika bukan karena campur tanganmu, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa berdiri di sini dalam keadaan utuh. Xiao Yan merasa tidak berdaya melihat Gu Dao menggunakan dia sebagai contoh. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Penatua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah pemusnahan klan Yao bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti merencanakan sesuatu. Apa? Ling Quan dan yang lainnya di sampingnya, yang baru saja berdiri, mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao, sebenarnya juga tersingkir. Masalah ini memang sangat kritis. Jika Anda belum datang dan memberitahu kami, kemungkinan besar kami tidak akan tahu apa yang terjadi pada klan Yao sampai sekarang. Tampaknya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa trik klan Yao. Wajah Gu Dao muram saat dia menyebutkan masalah ini. Dia melirik ekspresi putus asa di wajah cantik Yao Ling. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang kepala klan dari klan Yan dan Lei. Aksi klan Hun kali ini jelas menyasar seluruh klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apapun, kemungkinan besar mereka semua akan jatuh ke tangan iblis klan Hun. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini jelas menempatkan mereka di pihak yang berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Quan dan yang lainnya kembali ke kota Gu, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling dengan cepat memasuki alam Gu tanpa henti. Berita itu diduga telah menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke alam Gu. Semua ahli dalam klan Gu tergerak oleh keributan itu. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini sudah melampaui kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan suatu rencana? Banyak tetua dari klan Gu semuanya telah tiba di aula dengan suasana yang sangat suram. Di kursi pemimpin adalah Gu Yuan, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Sekilas, dia tampak seperti orang biasa. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan macam apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah pakar puncak sejati di benua Douki saat ini. Ada 3 lelaki tua berpakaian putih di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Mungkin saja Xiao Yan merasakan aura perkasa yang tidak kalah dengan Gu Dao dari mereka. Kemungkinan besar mereka adalah 2 dari 3 makhluk abadi klan Gu yang memiliki status sangat tinggi. Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenalnya dari banyak kursi sesepuh. Namun, tatapan yang biasa dilihat oleh wajah-wajah familiar ini sedikit rumit. Ketika Xiao Yan tiba di alam Gu saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Do Uzun biasa. Meskipun dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk menjunjung tinggi dia. Namun, dalam beberapa tahun saja, Do Uzun saat itu telah berubah menjadi eksistensi Do Usheng. Selain itu, dia adalah Do Usheng bintang 6 asli. Hanya ada selisih 1 bintang jika dibandingkan dengan 3 makhluk abadi klan Gu. Di sisi kanan Gu Yuan ada beberapa generasi muda klan Gu. Sosok anggun dan cantik duduk di depan. Mata cerah itu terfokus pada Xiao Yan saat dia muncul. Matanya menjelajah dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Keindahan ini secara alami adalah Sun Er. Xiao Yan menyapa kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan tidak berani sedikit pun bersikap tidak hormat terhadap keberadaan puncak di dunia ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan hormat.
Yao Ling di sampingnya juga membungkuk hormat. Haha. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Gu Yuan melihat sosok muda di aula. Senyuman muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Hal ini menyebabkan banyak sesepuh tertawa getir. Belum ada satu orang pun di klan Gu yang menerima penilaian seperti itu dari kepala klan selama bertahun-tahun. Selain itu, kamu harus memanggilku, Paman. Meskipun senioritasku jauh melampaui seniormu berkali-kali, dia pada akhirnya adalah putriku. Rona merah dengan cepat melintas di wajah cantik Sun Er setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan. Banyak generasi muda dari klan Gu di bawah ini yang sangat terkejut. Dengan berbicara seperti ini, Gu Yuan sepertinya menerima hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan. Xiao Yan juga mengerti arti kata-kata Gu Yuan. Tampaknya masalah dia telah mengambil keperawanan Sun Er tidak luput dari tatapan tajam rubah tua yang licik ini. Segera, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Gu ini. Kalau tidak, kemungkinan besar masalah ini tidak akan terselesaikan dengan sederhana. Akankah klan Gu menyerahkan Sun Er, yang mereka anggap sebagai harta terbesar di klan, kepada orang biasa-biasa saja? Ceritakan pada kami tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiao Yan, menganggapnya semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya pemuda luar biasa yang layak mendapatkan putrinya. Wajah Xiao Yan menjadi muram saat masalah penting diangkat. Dia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, bolehkah saya tahu apakah Paman pernah mendengar tentang klan Tunling? Retakan! Suara gelas pecah terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan. Mata itu sebenarnya memiliki rasa takut di dalamnya. Hati Xiao Yan tenggelam setelah melihat reaksi para tetua ini. Apa asal-muasal klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klan Gu pun sangat takut pada mereka. Klan Tunling. Wajah Gu Yuan jelas sedikit bergetar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia bertanya, mengapa kamu menanyakan hal ini? Paman Gu Yuan harusnya sadar bahwa klan Hun memiliki api pelahap nihility, kan? Xiao Yan memverifikasi. Ya. Saat itu, saya pernah bertukar pukulan dengan nihility devouring flame dan melukainya secara serius. Setelah itu, tidak ada lagi kabar mengenai hal itu. Aku seharusnya sudah memulihkan diri. Gu Yuan mengangguk dan menjawab. Alis Xiao Yan sedikit berkedut. Dia sekali lagi menghirup udara dingin di dalam hatinya saat menghadapi kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan api pelahap nihility di alam Yao. Meskipun klan Yao menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil pecahan jiwa Yaodi, pecahan jiwa Yaodi masih dihancurkan oleh nihility devouring flame. Tidak disangka bahwa nihility devouring flame yang sangat kuat dan menakutkan telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, dia mulai menjelaskan semua yang terjadi di alam Yao secara detail. Ini termasuk klan Touling yang telah berubah menjadi nihility devouring flame. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana nihility devouring flame bisa berubah menjadi klan Tunling? Beberapa sesepuh berseru tak percaya setelah Xiao Yan berbicara. Paman Gu, apa sebenarnya klan Tunling ini? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Gu Yuan. Alisnya telah dirajut dengan erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius di zaman kuno. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, hal itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Douki. Gu Yuan menghela nafas. Nada suaranya sangat serius ketika dia berkata, sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, klan tersebut tidak akan berbeda dengan orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka habis. Tentu saja, prasyaratnya adalah klan tersebut tidak menghasilkan elit Dou di lainnya lagi. Xiao Yan mengangguk pelan.
Justru karena kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis, klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan tersebut habis. Untuk memungkinkan klan tersebut terus bertahan saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan kuno. Itu adalah bencana besar di benua Douqi. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan klan Tunling ini tidak diragukan lagi telah membuat marah klan kuno lainnya. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah masa ketika klan Tunling menjadi penguasa. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Meskipun klan Tunling sangat kuat, pada akhirnya mereka tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Akhirnya klan Tunling hancur. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit kembali. Bahkan perlahan-lahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Guiyuan perlahan menyipit setelah dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, saya ingat kepala klan terakhir dari klan Tunling sepertinya telah dibunuh oleh klan Hun. Oh. Banyak orang di aula besar mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Tampaknya klan Tunling telah lenyap sepenuhnya dari dunia sejak saat itu. Namun, nampaknya klan Hun terus ada hingga sekarang, kilatan melintas di mata Guiyuan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Saya kira tidak demikian. Menurut catatan di buku kuno, klan Tunling juga pernah menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur. Mungkin klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai sekarang, Guiyuan berkata perlahan. Kepala klan, apakah kamu masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Douqi mulai jarang menghasilkan elit Doudi? Beberapa cara hilangnya klan kuno itu cukup misterius. Sekarang kalau dipikir-pikir, mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Si dan Ling, ekspresi Gudao muram saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, maksudmu, klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh klan Hun? Guiyuan bertanya. Setelah puluhan ribu tahun, klan kuno di masa itu telah digantikan berkali-kali. Namun, tampaknya hanya klan Hun yang selalu terlihat aman sepenuhnya. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah tak ada habisnya, mungkin bukan hanya saya yang menganggap ini aneh. Namun, karena klan ini misterius dan tak terduga, tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang setelah Xiao Yan mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar terjadi, kita akan tampak seperti sumber garis keturunan yang telah didomestikasi oleh klan Hun, ekspresi Gudao sedikit suram. Suaranya perlahan bergema di aula, menyebabkan rasa dingin muncul dari lubuk hati semua orang. Tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai makhluk yang menakutkan. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu, Guiyuan tersenyum tipis. Sesepuh itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak Nihility Devouring Flame muncul, kemungkinan dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun dengan cara ini, saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Jari Guiyuan dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu, dia meraih lingkaran di tangannya dan berkata, ini karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya. Mendesis. Banyak orang di aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia, Guiyuan tersenyum tenang. Kilatan dingin muncul di matanya. Saya tidak pernah bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kendalinya terhadap kekuatan melahap semakin meningkat.
Saat itu, dia masih kesulitan melakukan hal seperti ini. Mengenai masalah Nihility Devouring Flame yang berubah menjadi anggota klan Tunling yang dijelaskan Xiao Yan, mungkin dialah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu? Api pelahap Nihility telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling? Ini memungkinkannya memperoleh kemampuan misterius seperti itu? Seorang lelaki tua berambut putih di samping Gudao berbicara dengan suara agak serak. Inilah yang seharusnya terjadi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana klan Hun bisa mendapatkan kemampuan klan Tunling. Guiyuan mengangguk. Matanya sedikit menunduk dan niat membunuh yang sedingin es melintas di matanya. Keberadaan Nihility Devouring Flame ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi klan kuno mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Aula juga menjadi sunyi karena hal ini. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka yang menyangka kalau klan Hun sebenarnya masih menyembunyikan hal seperti itu. Terlebih lagi, alasan utama bagi mereka untuk bersandar ke belakang karena kehilangan adalah keberadaan api pelahap kehampaan.